Modalnya 25.000, kita jual 30.000, untungnya itu adalah 5.000. Orang bisnis kuliner untung 15% itu salah satu kebodohan yang sangat-sangat bodoh, karena biasanya modal atau kos pada suatu makanan harusnya sekitar 30 atau bahkan sampai 40% gitu ya. Jadi keuntungannya bisa diambil 60%. Sekali lagi, kenapa? Halo sobat Koko Kuliner semuanya, balik lagi sama gua William. Terima kasih kepada para donatur hari ini, yaitu Bapak Dudi dan juga Bapak Glenn Panjaitan yang sudah menjadi donatur pada video kita hari ini. Dan Bapak Dudi dalam rangka berbagi saja di bulan Ramadan, donasi kali ini adalah donasi lintas religi ya, puji Tuhan sekali. Dan yang kedua, Bapak Glenn Panjaitan, donasi dilakukan dalam rangka ucapan syukur telah tersembuhkan dari COVID-19. Teman-teman, hari ini kita akan mengirimkan ke Panti Asuhan Holy Angel dan juga Panti Asuhan Marhama. Total packs yang akan kita kerjakan adalah 130 box ya, atau 130 packs. Dengan menu-menu yang sudah disebutkan di awal tadi, sekarang gue meminta teman-teman untuk mempersiapkan catatan dan kita akan memulai video hari ini. Baik, untuk menu yang pertama kita punya nasi putih. Dan untuk nasi putih kita membutuhkan 17 liter beras ya, 17 liter beras yang akan digunakan untuk 130 porsi menu kita hari ini. Perbandingannya adalah 1:8, yaitu 1 liter beras menjadi 8 porsi nasi. Yang selanjutnya di sini tumis daging giling ala Korea. Nah, teman-teman, di sini kita menggunakan ground beef atau daging giling sebanyak 11 kilo. Lalu di sini gue menggunakan bawang putih sebanyak setengah kilo atau 500 gram. Untuk bawang bombaynya kita di sini menggunakan 2 kilo atau 2000 gram. Selanjutnya ada jahe 1/4 kilo. Selanjutnya ada kecap asin Jepang, di sini kita pakai 1 liter. Dan selanjutnya ada minyak wijen, kecap ikan masing-masing 200 ml. Dan selanjutnya nanti kita akan seasoning lagi dengan gula, mecin, dan juga mix seasoning apabila bumbu-bumbu ini kurang memberikan rasa kepada si daging sapi kita. Dan nantinya si daging sapinya akan kita garnish dengan biji wijen ya, atau si rice bowl-nya. Yang selanjutnya kita ada telur rebus. Di sini gua udah mempersiapkan kurang lebih 70 butir telur ya, 70 butir telur di sini sudah gua persiapkan, yang dimana teman-teman nantinya si telur ini untuk satu porsinya akan kita berikan setengah butir ya. Dan yang selanjutnya adalah saute mixed vegetable. Di sini gua sudah mempersiapkan mixed vegetable sebanyak 7 kilo, nantinya hanya akan kita masak dengan margarin atau mentega. Terus kita tumis dengan bawang putih, kita berikan sedikit rasa, cukup seperti itu aja. Jadi menu kita hari ini simple banget teman-teman. Untuk harganya sendiri adalah 30.000 per porsinya. Nah, menu yang akan kita buat hari ini adalah Korean ground beef rice bowl, dimana ini adalah menu kekinian teman-teman ya. Jadi selain menu ini hari ini menginspirasi kita semua melalui donasinya, menu ini juga bisa teman-teman jadikan ide usaha. Ini sangat-sangat bisa ya, usaha kekinian. Dan sekarang kita akan lanjut untuk memasak si daging sapinya terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum kita masak si daging sapinya, di sini gue bakal masak si telur rebusnya dulu. Nah teman-teman, siapa di antara kalian yang sering banget kalau masak telur dalam jumlah banyak, telur teman-teman itu nempel semua kulitnya kepada telurnya ya? Bukan telur itu, Pak. Ya jadi kalau masak telur, telurnya sama kulitnya nempel. Goblok. Oke, jadi kalau teman-teman sering melakukan perebusan telur dengan jumlah banyak dan kulit telurnya lengket-lengket ya ke dalam telurnya. Nah, teman-teman itu ada salah satu teknik yang teman-teman mungkin belum tahu ya. Jadi gini teman-teman ya, ada satu teknik khusus yang harus kita lakukan kalau kita merebus telur dalam jumlah banyak. Mungkin kalau kita rebus dalam jumlah sedikit ya teman-teman ya, itu tidak menjadi suatu masalah ya. Jadi biasanya kulitnya itu akan mudah kelupas. Tapi kalau kita masak dalam kuantiti yang besar, tiba-tiba aja kulitnya pada lengket atau nempel, jadi susah dikupas. Nah, jadi di sini gue udah punya air mendidih. Nah, air mendidih ini akan kita campurkan dengan
Garam ya, garamnya jangan pelit-pelit, masukin aja yang banyak. Nah, di sini gua kasih garam kurang lebih 200 gram ya. Dan selanjutnya di sini kita berikan minyak, teman-teman. Minyak yang gua masukkan kurang lebih 250 ml ya. Dan sekarang airnya semakin mendidih, kita langsung masukin telurnya, teman-teman ya. Oke, telurnya sudah kita rebus, teman-teman ya. Dan ini kita biarkan saja, kita rebus, teman-teman. Kurang lebih kita butuh waktu 8 menit ya. Sekarang kita set timer dulu. Coy, timer mana coy? Nah, ini kita akan set timer dulu. Cukup 8 menit. Nanti setelah 8 menit si telurnya ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Setelah itu langsung bisa kita kupas, dan nanti teman-teman akan lihat hasil dari proses pengupasannya. Akan sangat mudah, teman-teman ya. Dan sambil menunggu telur ini kita masak, teman-teman, sekarang kita bakal lanjut untuk masak si daging sapinya atau Korean ground beef-nya yang bakal menjadi primadona pada menu kita hari ini. Oke, sahabat semua, sekarang kita bakal lanjut buat masak si daging sapinya. Dan di sini telurnya masih kita rebus ya. Tadi airnya mendidih banget, jadi gua kecilin. Dan di sini kita masih membutuhkan waktu sekitar 2 menit lagi untuk ngematengin si telurnya ya. Dan langsung aja, nggak usah pakai lama. Ini minyaknya udah cukup panas. Kita bakal lanjut buat bikin si daging sapi ala Korea ini. Oke, di sini gua ada bawang bombay yang sudah kita giling. Langsung aja kita masukin, teman-teman. Iya, kita masukin perlahan ya. Kita tumis terus sampai wangi. Iya, langsung saja. Selanjutnya ada bawang putih. Selanjutnya di sini ada jahe yang sudah kita giling juga ya. Atau yang nggak punya gilingan boleh dicincang. Oke, langsung aja kita aduk-aduk ya, teman-teman. Ada bawang bombay, jahe, bawang putih ya. Oke, ini bawang-bawangannya udah kita tumis dan sudah cukup wangi ya, teman-teman. Sekarang langsung aja. Hah? Gak apa-apa, terima aja. Ini kan kosong. Oke, ada pembeli reguler. Panggil aja Dwi. Kamu tangannya kotor, panggil Dwi aja. Nah, oke, ini tidak usah sampai terlalu matang karena proses pemasakan kita masih sangat panjang, teman-teman. Langsung angkat. Udah bunyi alarmnya, tandanya si telurnya udah boleh diangkat. Lu cari baskom dulu, panas soalnya nanti kena ayam matang. Nah, sekarang langsung aja ya kita masukin si daging sapinya. Ini 11 kilo daging sapi. Isinya langsung di atas ya? Iya, nanti langsung di atas ya, nanti di plating. Nanti saya kasih tahu. Oke, ini kita aduk-aduk ya. Untuk posisi bawang-bawangannya aja ini sudah hampir 3 kilo. 2 kilo bombay, setengah kilo bawang putih, dan masih ada jahe. Terus ini kita masukin daging sapinya sebanyak 11 kilo ya. Jadi ini kurang lebih aja udah 14 kilo di dalam sini. Orderannya apa? Capcay, mie goreng seafood. Yat, goyang Yat. Oke, ini kita masak terus. Nah, teman-teman bisa lihat nih, minyak dari daging sapinya keluar ya. Cakep banget tuh ya. Ini enak sekali. Dan teman-teman, kita nggak usah nunggu si dagingnya mateng atau kayak gimana-gimana banget. Karena kita ini masak bukan porsi sedikit. Jadi langsung aja kita masukin marinasi yang sudah kita siapkan ya, teman-teman ya.
minyak wijen masuk langsung. Wow. Kecap ikan. Kita pakai di sini kecap asin Jepang ya, walaupun masakan Korea. Nah, kita pakai 1 liter nih. Nah, ini udah cukup asin teman-teman ya. Jadi jangan ditambahkan konten-konten yang menambahkan rasa asin lagi ya. Nah, jadi kita aduk dulu, kita masak dulu, nanti akan kita cobain. Tuh, jadi ini kita biarkan dulu dia matang ya. Dan sekarang kita tambahkan micin. Ya, micin boleh karena dia tidak ada konten asinnya ya. Oke, kurang lebih ya 10 sendok teh lah. Oke, dan ini ada gula kurang lebih 2 sendok makan. Oke, gula cuy. Teman-teman, mudah sekali kan proses pemasakan si daging sapi ala Korea ini ya. Kayak begini aja, semua bumbu udah masuk. Sekarang kita pengen ngematengin si dagingnya. Dan sambil menunggu si dagingnya matang, kita bisa mengerjakan yang lain seperti ini. Telurnya udah matang, bisa kita kupas. Terus nanti gua bakal lanjut buat masak saute mixed vegetable. Karena apa? Karena kita membutuhkan proses yang lama untuk mematangkan daging ini ya. Pada dasarnya ground beef atau daging sapi giling ini cepet banget matang, tapi di sini gua nggak mau teksturnya dia berminyak, basah, berkuah gitu ya. Jadi gua mau ground beef ini kering. Jadi kita bakal masak si daging sapi ini kurang lebih, kurang lebih mungkin 1 sampai dengan 2 jam. Pokoknya kita akan masak sampai si dagingnya bener-bener kering dan nikmat teman-teman ya. Dan pastinya juga mau bikin si bumbunya benar-benar ngeresap ke dalam dagingnya. Oke, begitu aja. Sekarang kita lanjut buat ngupas si telurnya. Yuk. Oke teman-teman, telurnya udah kita rebus selama 8 menit. Ayo Wan, sini ya Wan, nggak apa, sambil ngerjain. Dan udah kita angkat. Nah ini tadi teman-teman lihat sendiri, kita rebus dengan garam dan juga minyak ya. Hasilnya seperti ini. Nah ini akan langsung gua kupas ya setelah kita rebus kurang lebih selama 8 menit. Minta itu bro, piring yang kaca biar gampang. Nah oke teman-teman, di sini bakal gua praktekin langsung ke teman-teman semuanya. Ini kita kupas ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, tuh kulitnya nggak rusak sama sekali, mulus seperti pantat bayi ya. Nah ya kan, jadi sebenarnya tekniknya seperti itu aja teman-teman, mudah sekali ya. Yang penting teman-teman harus nyampurin garam dan juga minyak ke dalam air rebusan kita. Tuh, gampang banget rebusnya. Jadi buat teman-teman yang sering stres ngerebus telur, lengket-lengket ya, ini adalah teknik yang sebenarnya sangat mudah tapi tidak banyak orang ketahui ya. Tuh. Nah, cukup dengan diretakin sedikit aja tuh. Ini udah lepas semua langsung. Oke, sip. Nah, gue cobain masakan Dayat dulu, soalnya Dayat lagi puasa coy. Walaupun sering batalnya. Tiram dikit boleh, tiram. Tiram dikit. Nah gitu teman-teman ya, jadi daging sapinya jangan lupa untuk terus diaduk, karena kalau nggak diaduk nanti si daging sapinya dia nggak keaduk. Hah? Daging sapinya harus sering diaduk. Kalau nggak diaduk ntar kagak kaduk. Wah, lagi puasa. Astagfirullahaladzim, lupa ya? Nggak apa-apa. Oke teman-teman ya, begitu aja. Teknik perebusan telurnya sangat-sangat mudah. Begini aja, habis ini
Kita masih mau ngupasin si telurnya sampai selesai. Kalau udah selesai semuanya, nanti kita bakal lanjut masak si sote mix vegetable-nya sambil nunggu si daging sapinya ini matang. Oke teman-teman, si Ron di sini lagi ngupas telurnya. Terus di sini gue bakal lanjut buat ngerjain si dagingnya. Teman-teman bisa lihat si daging sapi kita udah mulai mendidih. Ini udah panas banget. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak banget minyak. Ini minyak bukanlah minyak yang kita pakai untuk menumis si bawang tadi ya. Jadi ini minyak adalah minyak dari daging sapinya yang keluar pada saat kita melakukan proses pemasakan ya. Nah, ini boleh kita trim teman-teman agar cepat membantu proses pemasakan si dagingnya biar cepat kering ya. Oke. Ya ini udah pasti banget, nggak mungkin minyak yang tadi kita pakai karena tadi minyak yang gue pakai itu hanya sekitar 2 ladle aja. Dan ini aja yang udah kita canting kurang lebih ada hampir ini udah 500 ladle ada. Kecilin apinya. Masak perlahan. Nah, ini pada dasarnya sudah matang nih dagingnya, kelihatan ya udah nggak merah. Tapi sekali lagi seperti yang gue bilang tadi, gue mau sih daging kita ini teksturnya kering teman-teman. Kalau aromanya sih udah mantap banget ya. Ini udah cukup pasti ya. Dengan resep yang gua kasih tadi ke teman-teman, udah nggak perlu tambahin konsen nasi di dalamnya. Ini udah bener-bener pas banget rasanya. Udah cukup tambahin obat ganteng aja, sama gula ya buat ngelan rasa asinnya. Oke, wah ini pasti enak banget. Sambil kita masih dalam proses pengeringan daging, ayo sekarang kita masak si sote mix vegetable-nya. Kurang lebih 250 gram. Selanjutnya kita masukin bawang putih teman-teman. Kurang lebih 100 gram. Iya, kita tumis, kecilin apinya. Jadi jangan sampai si margarinnya terlalu melt ya. Sekarang masukin si mix vegetable-nya. Nah, penuh banget. Oke, ini kita masak dengan begitu mudahnya. Jadi kita hanya membutuhkan bawang margarin dan bawang putih aja. Terus mix vegetable-nya kita tumis. Dan tinggal kita tambahin mix seasoning aja. Buat ngasih sedikit rasa asin ya. Nggak usah terlalu banyak karena mix seasoning ini udah ada jagungnya. Jagungnya udah ada rasa manis ya. Jadi kita tinggal tambahin sedikit asin-asin aja. Oke, ini kita masak terus, kita aduk-aduk terus sampai si mix vegetable-nya menjadi panas ya. Oke, mix vegetable-nya gua rasa udah cukup panas. Sekarang kita cobain dulu. Jadi dia pada dasarnya seperti yang gue bilang tadi, mix vegetable ini punya rasa yang dominan manis ya dari si jagungnya. Apalagi setelah kita masak kayak gini, bener-bener berasa manis banget. Rasanya udah mantap. Sayur-sayurannya udah mateng, udah enak. Dan rasanya juga udah balance ya antara manis dan juga asinnya. Nah, udah banget ya menu kita hari ini. Nasi putih, telur, mix vegetable-nya,
udah beres semua. Sekarang kita tinggal nyelesain si daging sapinya aja nih. Oke, sambil nunggu si daging sapinya, ini boleh kita kecilkan apinya. Dan sekarang kita pindah ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat daging sapinya teksturnya udah pecah banget ya. Jadi dia misa-misa gitu. Nah, ini kita pakai ground beef yang 85 CL ya teman-teman ya, atau kadar lemaknya 15%. Ini aromanya, waduh, kalau teman-teman bisa keluar dari kamera ya, ini bener-bener wangi banget, kacau. Dan ini udah cukup kering. Mari kita cobain dulu. Mari kita coba. Mantap banget, asin dan gurih, dan tekstur dagingnya bener-bener berasa banget. Oke, gini aja teman-teman ya, si tumis daging sapi kita udah selesai, sote mixed vegetable kita juga udah selesai. Tandanya semua menu kita hari ini udah beres dan kita udah siap untuk nge-plating semua menu kita hari ini. Nah teman-teman, gue udah selesai masak dan teman-teman bisa lihat di sini dibantu Mamang dan juga dibantu Dwi untuk mengerjakan catering kita hari ini. Menunya simple ya. Ayo gue kasih lihat teman-teman nih seperti apa hasilnya. Jadi di sini kita ada nasi putih kayak gini, terus kita ambil daging sapinya ya. Daging sapinya kita ambil kayak gini, terus kita taruh di sini setengah dari bowlnya, kurang lebih 80 gram. Terus kita ambil sote mixed vegetable-nya, kita taruh di sini. Dan yang terakhir kita taruh 1 butir telur di sini. Nah, jangan lupa kita hiasin dengan biji wijen. Set. Keren menunya kayak gini. Rp30.000 ya. Masaknya super simple dan harganya juga cukup menggiurkan. Tapi jangan teman-teman kira gue jual 30.000 ini untungnya gede banget teman-teman. Di sini gue menggunakan cup ukuran 22 oz. Buat teman-teman yang mau kelihatan lebih besar lagi, teman-teman bisa pakai ukuran 25 oz atau 26 oz atau 27 oz ya. Tinggal mainin nasinya aja. Biasanya kalau di restoran resbol yang kekinian itu menu-menu kayak gini bisa dijual 35.000 sampai dengan 40.000 rupiah ya. Teman-teman bisa cek sendiri di sekitar teman-teman kira-kira rata-rata jualnya berapa sih. Rata-rata ya segitulah. Nah, di sini ada nasi, sote mixed vegetable, ada daging sapi giling yang kita masak dengan ala-ala Korea, dan yang terakhir di sini ada telur rebus setengah butir aja. Dan kita garnish dengan biji wijen. Sekali lagi gue hitungin nih. Cup dengan nasinya anggap aja 4.000 ya. Cup dengan nasi 4.000, murah amat. Cupnya 2.000, nasinya 5.000, berarti berapa? 7.000. 7.000 ditambah daging sapinya 80 gram, modalnya aja udah 8.000. Anggaplah kita masak dengan bumbu, bawang bombay dan lain-lainnya, modalnya sekitar 12.000. Berarti berapa tuh, Mang? 7 tambah 12.000. 7 tambah 12, 19.000 ya. 19.000 tambah telurnya setengah butir, anggaplah 2.000. 21 mixed vegetable 4.000, 25.000 lah ya. Modalnya 25.000, kita jual 30.000, untungnya itu adalah 5.000. Nah, itu hanya sekitar 15%. Kalau untuk hitungan orang bisnis kuliner, untung 15% itu salah satu kebodohan yang sangat-sangat bodoh, karena biasanya modal atau cost pada suatu makanan harusnya sekitar 30 atau bahkan sampai 40% gitu ya. Jadi keuntungannya bisa diambil 60%. Sekali lagi kenapa dijual harga segini? Karena ini adalah untuk catering donasi teman-teman. Jadi kita tidak boleh, atau gua nggak mau ngambil untung terlalu besar. Cukup untuk membiayai operasional saja. Nah, nanti semuanya akan dibuat seperti ini teman-teman ya. Ini menunya simple, enak, dan bikinnya mudah banget. Buat yang teman-teman pingin dijadiin usaha kuliner, boleh banget ya. Tinggal postingnya aja dimatengin lagi, harga jualnya dimatengin lagi. Gitu aja teman-teman semuanya.
Terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin video dari awal sampai detik ini. Gue bakal ngeberesin semua menu kita atau orderan kita hari ini. Habis itu kita bakal lanjut dan ketemu lagi di panti-panti yang akan kita tuju. Halo, shalom. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di Panti Asuhan Holy Angel. Oke. Opa, ini opa. Ayo. Yang ini aja. Yang itu bukan. Itu jatah panti lain. Ya. Ayo. Di mana nih? Halo suster. Halo. Waduh, banyak bajunya. Oh, nah, udah. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, sehat dong. Suster, apa kabarnya? Baik sayang. Kiriman nih. Halo sayang. Suster, langsung pulang ya. Soalnya aku masih harus ke satu panti lagi nih. Oh gitu. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi sayang. Sehat-sehat semua ya. Sehat semua, amin. Sampai ketemu lagi suster. Dah semuanya. Oke, teman-teman, kita udah selesai nurunin makanan di Holy Angel Kids dan sekarang kita bakal lanjut ke panti selanjutnya, yaitu ke Panti Marhamah. Dadah sayang. Oke teman-teman, kita udah sampai di panti asuhan kedua dan terakhir, Panti Asuhan Marhamah ya. Hampir telat, sekarang udah mau azan, sekarang udah jam 5.40 ya. Langsung aja kita turunin makanannya. Oke. Waduh, kebolak hati. Oke. Nah, oke, kita panggil dulu ya ke pantinya. Assalamualaikum. Iya bener, tahu aja ibu. Iya, nurunin makanan ya. Iya. Up. Iya, udah semua. Oh, udah semua ya, ini sama buat yang adik-adik yang putra juga ya. Ya udah, masih ya. Salam buat ibu. Bu, masih. Iya ibu, assalamualaikum. Oke teman-teman, udah turun semua makanan kita. Di penghujung video, ingin mengucapkan banyak terima kasih. Iya bang, ketoknya terus bang. Ya. Nah. Oke teman-teman semuanya, di penghujung video gue pengen ngucapin banyak terima kasih kepada para donatur hari ini, Bapak Dudi dan Bapak Glenn Panjaitan. Terima kasih yang udah menjadi donatur untuk video kita kali ini. Makanan-makanannya sudah diberikan, sudah diturunkan. Yang pertama Bapak Glenn Panjaitan, kita turunin makanannya ke Panti Holy Angel. Terus yang kedua dari Bapak Dudi ke Panti Asuhan Marhamah ya. Semuanya berjalan dengan lancar hari ini. 15 menit lagi udah waktunya berbuka. Semoga semua amal kebaikan yang dilakukan oleh Bapak Dudi dan Bapak Glenn boleh menjadi berkat untuk kita semua, menjadi berkat untuk orang banyak, dan pastinya menjadi berkat juga untuk Bapak Glenn, Bapak Dudi dan keluarga semuanya.
Terima kasih buat sahabat semua yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Bye.